Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus guys, kurang dengkluk sih wes. Baru mau syuting, aku udah bilang, Nisma gue mau syuting. Dia WA. Astagfirullahaladzim. Kalau mau gue dengerin di sini kan nggak mungkin ya. Ntar jadi tahu mulutnya Nisma sebenarnya. Lu monyong lu ya, dari bilang gue mau syuting segala tuh. Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber di Tulus Official semua. Ketemu sama Mas lagi di hari ini. Edisi ke berapa sih tanggalnya? Ya Allah, gue error begini ya. 22 September 2021 ya. Gara-gara apa tuh? Status happy asmara ya. Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber di Tulus Official semua. Ya Allah, ini udah kesiangan aku soalnya masih ada kerjaan. Ya Allah, aku memang doa sama Allah. Ya Allah, minta sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu, dan sepertinya Allah akan membantu, amin ya Allah. Jadi lagi agak repot syuting ini, ntar abis ini kita pergi kemana kita nggak tahu, pokoknya ada sesuatu dah. Jadi harus kerja, ini udah pakai nih, tuh kan. Tinggal pakai jas. Rencananya Mas Tulus pakai jas, hari ini pakai blazer karena harus kerja, dan kesiangan ceritanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang sudah sering bolak-balik ke sini. Jangan lupa tombol like-nya dipencet, jangan lupa juga untuk di-share kalau penting. Pokoknya suka nggak suka harus di-like ya. Terus pemaksaan pokoknya. Dan yang sudah baru pertama kali nonton video ini mungkin boleh dibantu untuk subscribe-nya, kemudian dihidupkan tombol loncengnya, dan sekali lagi Mas Tulus minta sedekah dari jenengan untuk tidak meng-skip tombol iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di-skip, minimal dengerin 1 menit aja, setelah itu baru di-skip boleh ya. Matur sembah nuwun, semoga sedekah dengan tidak men-skip iklannya jenengan jadi amal jariah jenengan sampai nanti di akhirat nanti ya. Lo nonton video tapi jenengan dapat pahala, kan ada niatnya. Aku nggak skip iklan, ya Allah, niat ngasih sedekah ke Mas Tulus. Nah, jadi pahala buat jenengan ya kan. Aduh, Masya Allah. Mas Tulus ucapkan dulu terima kasih banyak. Hari ini speaker sudah saya sampaikan ya kepada hamba Allah yang pesan untuk disampaikan kepada ibu-ibu pengajian di kampungnya Mas Tulus sudah. Kemudian Al-Quran juga sudah kemarin di TPA yang di Lampung. Kemudian yang satu lagi belum di Lampung, sama yang di rumah ke Pacitan katanya hari Rabu. Tapi ini hari Rabu belum ada kabar juga dari beliaunya. Nggak tahu nanti hari apa. Apalagi Mas Tulus sekarang harus pergi. Nggak tahu deh nanti gimana ceritanya. Pokoknya insya Allah segala sesuatu Mas Tulus terbuka. Mas Tulus terbukakan supaya sesuai dengan apa yang jenengan mau, kemudian ada buktinya, sehingga tidak ada prasangka dan juga lain-lain. Nah, teman-teman yang mungkin masih ingin berbagi rezeki dengan sedekah Al-Quran, mau bagi speaker lagi untuk ibu pengajian dan juga bapak-bapak jamaah yasin dan lain sebagainya, kalau perlu boleh silahkan langsung hubungi Mas Tulus saja. Misalnya jenengan punya rezeki sedikit, dan juga di kampungnya Mas Tulus yang kemarin kita bagi masjid, kita bagi Al-Quran, itu ada pembangunan musola ya, musola skala kecil. Nah, teman-teman yang mungkin ingin membantu juga silahkan gampang hubungi Mas Tulus. Dan juga untuk yang mau sedekah nasi box, kemudian mau mau beli minyak bidara dan lain sebagainya, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfer untuk nasi boxnya minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Dan yang lain-lainnya juga ada nomor WhatsApp. Untuk masalah minyak bidara saya minta maaf, baru hari ini bisa dikirim ya teman-teman. Kemarin sudah ada beberapa yang di packing, tapi pas mau di pick up Mas Tulusnya harus pergi mendadak. Jadi udah jadwal pick up, tetapi saya nggak ada. Jadi kan harus ada scan barcode-nya di HP-nya Mas Tulus, dan Mas Tulus harus pergi mendadak. Jadi nggak bisa, baru nanti hari ini ya, nanti mungkin ini video tayang jam 2, jam 3.
mungkin jam satunya sudah saya update untuk resinya ya. Matur sembah nuwun untuk kesabarannya, saya terima kasih banyak. Mohon maaf untuk yang sudah pesan minyak bidara, sementara santai dulu. Untuk yang mau pesan silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara. Manfaatnya apa? Banyak sekali. Silahkan tonton video sebelumnya soal minyak bidara untuk ruqyah mandiri, untuk pengobatan medis, non medis, untuk urut ya, dan juga untuk gatal-gatal itu sangat efisien sekali. Mau coba silahkan hubungi Mas Tulus via WhatsApp. Oke. Pokoknya terima kasih banyak. Hari ini kita bulan ini kita akan Jumat besok kita akan sedekah juga di Jakarta 500 nasi box, sedangkan di Lampung di tempatnya Mas Wardi itu ada 100 paket makanan, minuman dan juga sosis yang akan Mas Wardi sedekahkan di kampungnya Mas Tulus sebanyak 100 buah atau 100 paket. Nah, jadi besok hari Jumat tanggal 24 itu kita sedekah totalnya di 600 box sebenarnya teman-teman ya. Nah, untuk yang mau masih nambahin silahkan langsung klik kolom deskripsi aja. Dan juga sudah sedekah Al-Quran, sudah sedekah speaker ya. Aku hanya sebagai perantara saja. Matur sembah nuwun sangat untuk yang sudah transfer buat nasi box, untuk beli minyak bidara juga bagi rezeki sama Mas Tulus, sudah nyawer request lagu sembah nuwun, walaupun kadang-kadang lagunya diminta lagu pop sedangkan suaraku sudah terlalu dangdut banget, tapi matur sembah nuwun sangat semua yang sudah bersedekah melalui jalur Mas Tulus. Matur sembah nuwun sangat, semoga Allah tukar dengan kesehatan, rezeki lebih melimpah, diijabah hajatnya, dikabul segala keinginan baiknya, dan juga dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan semoga juga sedekahnya tadi menjadikan jenengan terhindar dari bala dan juga musibah, amin ya Allah, apalagi penyakit dan juga virus. Oke. Kemarin mungkin ada yang nonton live-nya Mas Tulus soal Mas Tulus itu yang sebetulnya tiba-tiba pengen muntah. Itu kenapa sih sebetulnya Mas Tulus? Sebenarnya gini teman-teman, ada yang bilang siapa tuh akunnya ya, pokoknya itu dah ada akun yang bilang katanya Mas Tulus lebay dan lain sebagainya. Tetapi secara nyata Mas Taufik pun bisa melihat kalau itu adalah seorang wujudnya adalah singo putih ataupun macan putih, dan itu tuh cukup besar sekali. Sebetulnya dia titip pesan kepada saya untuk pesan untuk mengurus seseorang, tapi karena orang tadi sudah tidak bisa saya hajari, maksudnya tidak bisa saya urusi, tidak bisa saya pedulikan lagi, jadi untuk apa gitu loh. Jadi kayak ada bentrok, si eyangnya ngeyel untuk saya urus, kemudian si sayanya nggak mau lagi karena saya capek sudah ngurus itu. Karena saya rasa sudah orang kalau sudah berbolak-balik melakukan kesalahan tuh buat saya juga udah fatal sih buat saya. Karena sekali dua kali mungkin boleh, tapi kalau berkali-kali menurut saya sudah bukan bukan waktunya saya untuk jadi ibarat kata jadi pengingat buat dia ya. Karena kan aku bukan alarm. Dan setelah saya selesai live, saya ada ngobrol dengan sosok ini. Ternyata beliau juga punya pesan yang luar biasa buat kita. Saya bertanya, kenapa kok Aki ngeyel banget untuk saya awasi cucunya supaya cucunya ini bisa diatur, karena menurut dia cucunya adalah sudah di luar jalur konon katanya beliau. Kemudian secara pribadi saya ngobrol secara halus saya nggak bisa sebutkan namanya, maaf nggak boleh. Saya pengen nyebutin namanya tuh bagus sekali sebetulnya, sastra Sunda gitulah, tapi bagus sekali namanya, ada Raharjanya, dan itu tuh kita sebut saja sebutan beliau adalah Eyang Maung Putih, karena sosoknya adalah sosok macan yang berwarna putih dan itu besar sekali ya. Sebut saja dia Eyang Maung Putih. Dan setelah obrolan-obrolan santai dari kami berdua di sore hari, ternyata banyak keluar beberapa pesan dari beliau yang selain terlepas dari apa yang disampaikan soal cucunya ke saya, menyampaikan cucu saya begini, jadi hanya kamu yang bisa ngingetin, soalnya dia masih berat untuk meninggalkan kamu atau memikirkan kamu tuh masih bisa memikirkan kamu. Jadi saya minta diingatkan, kata kakaknya seperti itu. Tapi dalam hal itu saya close, saya nggak bisa ngelakuin itu, sehingga saya close untuk bahas soal cucunya. Dan kemudian saya tanya, emang ada apa sih kek? Emang ada apa? Jadi tapi kok aku nggak seret manggil dia Eyang ya, karena menurutku dia itu kakek-kakek tapi ganteng banget guys, ganteng dan gagah gitu loh. Jadi aku nggak pengen manggil dia Eyang. Kalau Eyang tuh menurutku terlalu tua ya. Kalau yang lu kita emang aku nyamannya manggilnya Eyang. Cuman kalau yang ini aku nggak seret manggil Eyang, karena dia punya pengasihan khusus untuk perempuan soalnya ya. Jadi Eyang ini nih punya pengasihan yang memang rasanya itu ketika deket sama dia itu kayak wadem, orang lanang orang wedok rasanya kayak nyaman ketika dekat dengan dia. Dan saya nggak manggil Eyang tuh nggak mau, jadi saya panggilnya kakek, meskipun kita sebut saja dia adalah Eyang Maung Putih. Oke, sebutannya buat apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Dan aku baru sadar teman-teman, ini teman-teman yang dari Tata Sunda boleh ya, kita dulu guys.
setiap ada motor pasti ada tepuk tangan. Jadi aku pengen ngobrol sama teman-teman yang dari Tataran Pasundan. Maksudnya dari tanah Sunda. Apakah betul bahasa Sunda itu ketika yang halus seperti Jawa? Jadi aku tuh ngobrol sama Eyang ini, sama kakek ini. Yo, Eyang aja katanya. Eyang Maung Putih nggih. Gak boleh dipanggil kakek, Eyang, asli tua. Jadi aku pengen tanya sama teman-teman yang dari tanah Sunda, maksudnya yang dari suku Sunda, apakah betul bahasa Jawa itu agak sedikit mirip dengan bahasa Sunda yang halus? Aku pengen tanya, karena ketika aku ngomong pakai bahasa Jawa, aku tuh ngerti sedikit-sedikit ketika orang Sunda bicara, tapi aku lihat bahasanya kakek ini, aku tanya, sampean itu dari Sunda apa dari Jawa? Karena menurutku itu apa ya, bahasa Sundanya dia itu mirip dengan bahasa Jawa. Terus saya tanya, kok ini artinya sama dengan bahasa Jawa loh? Aku gituin kan. Apa namanya? Ada beberapa hal. Guys. Kenapa? Sorry guys, soalnya pintunya aku buka, jadi ada paket, langsung ada yang tegur. Tapi sorry, aku nggak ngerti paket dari siapa karena aku nggak ngerti. Biasanya antar aja datang ke sini untuk pick up barang atau pick up minyak bidara, tapi hari ini katanya dia nganterin barang. Nah, aku pengen ngobrol sedikit, pengen tanya sama teman-teman yang dari tanah Sunda. Boleh klik di kolom komentar ya kalau ini. Jadi ada beberapa bahasa beliau itu yang justru sama dengan bahasa Jawa. Ketika saya tanya, kenapa kok bahasanya mirip bahasa Jawa, Ki? Aku gituin. Ternyata kata beliau, bahasa Sunda apa namanya, kawitan, bahasa Sunda kawitan itu bahasa Sunda pada zaman dulu atau bahasa Sunda yang halus banget, bahasa Sunda yang halus sekali itu ternyata ketika ada beberapa kata-katanya itu ternyata mirip dengan bahasa Jawa. Aku sih menurut, sorry ya, aku nggak ngerti dalam hal itu, tapi si Eyang ini menyampaikan kalau katanya hal itu termasuk dibilang memang sama, hampir sama bahasa Sunda yang halus dengan bahasa Jawa. Nah, aku sih nggak tahu ya, Aki ini bohong apa enggak. Tapi teman-teman yang tahu boleh langsung klik kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Ada ketakutan-ketakutan yang Eyang sampaikan ke aku. Eyang Maung Putih ini menyampaikan bahwa akan ada beberapa hal yang akan terjadi. Akan ada beberapa orang-orang yang gila kekuasaan yang akan mengaku sebagai orang-orang hebat. Jadi teman-teman, beberapa hari ke depan ini akan ada beberapa perusuh dari segi agama, kemudian dari segi kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi menurut Eyang Maung Putih, Mbah Dajjal kembali melepaskan beberapa anak buahnya yang memang tugasnya khusus membuat kelainan pikiran orang lain, kelainan pikiran manusia. Aku sih sayangnya nggak boleh gini, pokoknya intinya Mbah Dajjal ini sedang melepaskan beberapa makhluk jin yang spesialis membuat orang itu akan berpikir kalau berpikir aneh, berpikir yang tidak lumrah dalam pikirannya, termasuk dari segi agama. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan pecah atau ada beberapa hal yang akan meledak di akhir tahun ini, yaitu beberapa orang yang menistakan agama, kemudian orang-orang yang mengaku raja, pejabat, atau orang-orang yang mengaku hebat, orang-orang yang mengaku menonjol di bidangnya padahal aslinya tidak ada, aslinya tidak seperti itu. Dan ini dikhawatirkan sama yang aku sih nggak dengan aku sebenarnya awalnya berkelahi sama dia kan. Sebenarnya bukan berkelahi teman-teman, tapi agak kurang baik posisi ngobrolku tuh awalnya sudah tidak baik dengan dia. Karena aku ngegas terus kan. Aku ngegas, jadi sama-sama nggak terima, keras sekali. Tapi setelah kami berdiskusi, justru setelah kami lembut pikirannya, ternyata banyak hal yang aku pelajari dari beliau. Dan beliau menyampaikan, ini bukan hanya cucu saya yang saya khawatirkan, tapi saya pengen menyampaikan ke semua orang bahwa ini akan ada beberapa hal yang dari tanah Sunda ya Ki. Jadi yang beliau sangat khawatirkan itu adalah akan ada orang yang mengaku sebagai seorang raja atau mengaku sebagai seorang anggaplah bupati. Pokoknya intinya tuh orang penting yang berlatar belakang kerajaan. Itu beberapa orang akan muncul di akhir tahun ini, dan salah satunya akan muncul di tanah Pasundan, yang itu agak saya kagetkan. Jadi yang itu menyampaikan ke saya untuk lebih waspada, hati-hati kalau memang mempercayai kerajaan-kerajaan baru, ini harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang tertera di sejarah ya. Jadi kalau misalnya Mas Tulus kan, ini yang dikhawatirkan Eyang adalah yang di tanah Pasundan ya, yang di tanah Pasundan, dan ini kemungkinan muncul dalam waktu dekat sampai di akhir tahun ini, antara waktu ini sampai di akhir tahun, dan ini dia akan mengaku sebagai raja yang keturunan dari istilahnya tanah Sunda lah gitu, dan munculnya di tanah Sunda ya yang.
Jadi munculnya di tanah Sunda, dan beliau sangat memberi pesan kepada anak cucunya supaya lebih waspada untuk tidak mudah percaya dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi dipercaya boleh ketika memang ada hasilnya. Jadi bahkan Eyang juga mengatakan akan ada sebuah kerajaan besar yang akan muncul secara nyata. Maksudnya muncul secara nyata ini apa kejayaannya, apa ininya aku nggak tahu. Tapi yang mengatakan akan ada, maksudnya gini, akan terdeteksi sebuah kerajaan yang besar sekali, dan itu bisa dinikmati atau bisa dilihat oleh anak cucu saya ke depan. Jadi kok nggak nyambung ya? Yang menyampaikannya di Pasundan, tapi kok ke Jawa? Oh, kerajaannya itu di Pulau Jawa, teman-teman. Jadi ada beberapa satu atau berapa? Intinya ada kemungkinan akan muncul sebuah, apa ya dikategorikan? Mungkin situs kali ya, teman-teman ya. Mungkin situs purbakala yang melambangkan kerajaan. Aku juga ngerti dia bahasanya, kan dia nggak tahu bahasa kita. Maksudnya situs kiopo dek kan juga ngerti. Apa ya? Pokoknya intinya kio, selain akan ada kegaduhan dari orang-orang yang akan mengaku raja, khususnya di wilayah tanah Pasundan ini, orang yang mengaku dia itu orang hebat intinya, entah itu raja, entah itu pejabat, entah itu seorang ustadz, alim ulama dan lain sebagainya, ini akan muncul di akhir tahun dan ini akan membuat kegaduhan. Makanya Eyang berpesan untuk lebih hati-hati, nilai dengan mata yang benar, dinilai dengan kepala yang jernih, supaya kita lebih paham. Kalau memang dia mengaku raja, silahkan ditelaah dari berbagai macam sudut. Silakan ditelaah dari sejarah kira-kira ada atau tidak. Dan ini disebabkan sama siapa? Yang penyebab utamanya adalah jin yang disebarkan sama Mbah Dajjal tadi. Jadi akan ada orang-orang, maaf ya teman-teman, dikategorikan orang yang kelainan pikiran. Saya nggak bilang dia itu gila, tapi kelainan pikiran. Mungkin dia ngerasa kalau dia ini adalah keturunan nanti, ya. Kemudian dia ngerasa kalau dia ini seorang ustadz ataupun alim ulama yang baik, yang memiliki karomah tertentu sehingga memiliki kelebihan dalam segi agama. Tetapi sejatinya ketika dicari celahnya, ketika dicari tahu, sebetulnya ini adalah zong. Ini sangat zong sekali. Ini sebetulnya tidak ada. Mereka tidak memiliki apa-apa dan mereka tuh kosong bolong. Ya, dan ketika ditelaah dengan baik secara syariah, secara agama, mereka tuh justru menistakan agama. Ini yang saya takutkan. Jadi Eyang takut nanti justru maksudnya bukan, saya juga takut, Eyang juga takut, dan ini justru jadi perpecahan nanti. Karena ini kan sudah pandemi ya teman-teman. Wes pandemi, banyak orang susah, banyak orang stres mikirin kehidupan, semakin gampang kehasut. Jadi salah satu orang-orang hebat yang mengaku hebat ini akan muncul. Selain itu juga di tanah Pasundan ini akan ada ya tadi orang-orang hebat yang akan muncul ini. Saya nggak tahu di mana. Kita lihat, siapa tahu ada, mudah-mudahan sih nggak ada ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada penghancur ya. Guys. Aku heran kenapa sih motor bagus-bagus digitu-gituin. Jadi beberapa kegaduhan ini mungkin terjadi di sampai akhir tahun ini. Dan Mas terus ingatkan, kita harus lebih waspada, khususnya keturunan-keturunan Sunda ya, keturunan-keturunan Sunda. Ketika ada yang mengaku sebagai dia adalah keturunan Sunda dan lain sebagainya, keturunan kerajaan Sunda di masa lalu dan lain sebagainya, apabila itu terjadi dan itu muncul dalam waktu dekat, kita harus betul-betul menelaah atau mencari seluk-beluk yang betul. Di sini Mas Tulus nggak bilang kalau raja yang muncul itu pasti salah, tidak. Kalau memang orang yang mengaku raja ini muncul atau orang yang mengaku pejabat dan juga hebat, ustadz dan lain sebagainya ini muncul, apakah Mas Tulus bilang ini mereka semua salah? Mas Tulus tidak mengklaim itu salah, tetapi setelah saya mendapatkan wejangan dari Eyang, terus saya juga menelaah dengan mata saya sendiri, memang saya melihat ada sebuah yang salah. Tetapi ketika jenengan cari asal usul, kemudian ditelaah dan lain sebagainya, dan ini justru memang ada jalurnya dan sesuai dengan jalur yang sesungguhnya, entah memang dia keturunan raja dan lain sebagainya. Nah ini boleh ditelusurin lagi, dicari yang sebetulnya. Jadi sekali lagi Mas Tulus klarifikasi, Mas Tulus tidak bilang kalau akan ada orang yang kelainan jiwa atau gila dan lain sebagainya, tidak. Tetapi orang-orang yang justru ini harus ditelaah dulu, harus ditelusuri dulu, betulkah dia ini, dan nanti hal-hal yang nggak masuk akal itu akan muncul teman-teman. Jadi emang jin situ lagi bentuknya kok aneh ya, yang ya bentuknya itu aneh teman-teman. Sebelah dia laki-laki, sebelah dia perempuan.
bentuk jin yang dikirim sama Mbah Dajjal ini bentuknya aneh sekali. Jadi dia itu bisa berubah-ubah bentuk. Dia akan mengaku orang hebat dalam segi pengetahuan, dia akan mengaku orang hebat dalam segi kekuasaan, dia akan mengaku hebat dalam segi keagamaan. Jadi ini justru akan terpecah-pecah nanti. Nah, masyarakat Indonesia, kalau memang ini betul-betul terjadi, semoga dijadikan bahan evaluasi untuk lebih mengontrol dirinya untuk tidak gampang terpancing kegaduhan, untuk tidak mudah terpancing dengan sesuatu yang mungkin saja ini terjadi, yang justru akan memecah belah kewarganegaraan kita, memecah belah pemikiran kita. Jadi yang namanya manusia ya, kemarin saja ada orang curhat sama Mas Tulus begini, saya sudah jelas-jelas itu melihat itu salah, tapi beliaunya tetap ngeyel, enggak Mas, ini enggak salah dan lain sebagainya. Oke, saya nggak mau berpikir yang panjang, karena di kondisi sedang pandemi kayak gini teman-teman, orang itu akan sangat mudah terkontaminasi pikirannya, akan sangat mudah terbawa, terhasut dan lain sebagainya, karena pikirannya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sehingga ketika apa yang Mas Tulus sampaikan tadi muncul, ya semoga tidak membuat kegaduhan. Kalau toh ini muncul dan membuat kegaduhan, kita sebagai yang sudah tahu dan memahami, alangkah lebih baiknya untuk lebih memahami lagi, ditelusuri, dicari tahu dan lain sebagainya. Nah, hal yang kedua yang sampaikan, ada 3 hal, tapi Mas Tulus hanya bisa bahas 2 hal ya. Yang pertama soal kegaduhan yang akan ditimbulkan oleh makhluk jin yang disebarkan oleh Mbak Dajjal tadi. Bentuknya lanang sebelah, wedok sebelah, ora kaya lanang kaya wedok, ketoke laura lanang ora wedok ora. Terus yang kedua ini soal kerajaan yang mungkin saja akan muncul di Pulau Jawa ya yang. Jadi tidak menutup kemungkinan dari Banten sampai ke Surabaya ya teman-teman, pokoknya dari Banten sampai Jawa Timur lah intinya gitu, yang di Pulau Jawa. Jadi akan muncul, akan diketahui, akan diberi istilahnya itu kayak ada penerangan, akan ada penerangan soal sebuah kerajaan yang justru bisa di Pieto Yangki ngomongnya itu gini loh, bisa dilihat oleh anak cucunya. Peninggalan nenek moyangnya itu akan bisa dilihat sama cucunya. Kalau menurut saya analisa dari apa yang beliau sampaikan, mungkin ini menurut saya ya, mungkin akan ditemukan situs kerajaan yang tadinya mungkin hanya sedikit, atau memang justru kerajaan baru yang ternyata bagian-bagian dari kerajaan tadi. Jadi ini akan menjadi penerang, jadi ilmu pengetahuan baru untuk para anak cucunya leluhur kita, khususnya buat saya dan juga teman-teman yang masih saat ini masih menyimak video ini. Dan itu salah satu ilmu pengetahuan yang mungkin saja sangat penting untuk dunia sejarah kita. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin selama ini nggak tahu, kerajaan, aku sih nggak bisa mastiin kerajaannya apa, maaf ya teman-teman, aku nggak tahu, soalnya aku ada batasan juga yang tidak bisa aku sampaikan. Tetapi dalam hal ini yang sampaikan hanya ya, ini akan terang ini akan terlihat jelas, akan ada sebuah penerang yang hebat, penerang yang luar biasa, yang justru akan membuat anak cucunya itu mengetahui bahwa oh dulu leluhur saya begini. Oh gitu ya. Jadi setelah saya telisik dengan apa yang sampaikan, saya rasa ya mungkin ini hanya sebuah situs kerajaan atau kerajaan di masa lalu yang muncul, dan ini real ya. Yang saya maksud ini real, bukan seperti omongan Mas Tulus yang pertama. Kalau yang pertama kan ada orang-orang tertentu yang akan mengaku sebagai raja dan lain sebagainya, atau ustadz dan lain sebagainya yang menghancurkan agama. Tetapi dalam hal ini yang saya maksud ini betul-betul kerajaan di masa lalu yang ditemukan, ataupun mungkin muncul, ataupun mungkin ada arkeolog atau pihak pokoknya itulah ya, pihak-pihak tertentu yang justru bisa menemukan situs ini, atau mungkin kerajaan baru kah atau kerajaan lama tapi lebih luas lagi, atau penerangan-penerangan tertentu soal kerajaan masa lalu. Nah, ini aku kurang paham, jujur aku masih belum memahami itu. Sehingga ya kalau memang ini bisa ditemukan untuk bahan wacana kita, untuk bahan mengetahui, oh dulu leluhur kita begini toh kerajaannya, oh dulu tuh kerajaan tuh sistemnya begini, oh bangunannya begini. Nah, kalau ini justru menambah ilmu pengetahuan buat Mas Tulus kan bagus ya. Jadi kita biar kita itu bukan jas merah atau tidak melupakan sejarah, apa sih bener ya, jas merah ya, jangan melupakan sejarah. Nah itu, jadi ketika kita tahu masa lalu kita seperti apa, dulu ada raja dan lain sebagainya, ternyata seperti ini. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya sangat bagus, sangat baik untuk kita telisik ya. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Ada satu hal lagi, sebetulnya 3 hal, dan yang 3 ini soal sesuatu yang mengerikan sebetulnya teman-teman. Soal ya larinya ke musibah lagi, larinya ke bencana lagi. Nah, kita bahas nanti di besok ya. Soal ini kita bahas di besok. Oh ya, Mas Tulus pengen ngomong sedikit sama teman-teman. Mas Tulus pengen bikin postingan nanti soal karena banyak yang bertanya ya soal
soal khodam leluhur, soal ilmu leluhur. Nah, nanti Mas Tulus akan bikin soal itu. Kemudian postingan soal bayi bajang ataupun mitos-mitos yang sering dialami sama bayi-bayi dan lain sebagainya, entah itu mitos dari masa lalu, entah mitos-mitos yang lain. Nanti Mas Tulus akan bikin postingan. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan soal dua hal tadi, karena terlalu banyak Mas Tulus nggak bisa bedain satu-satu, Mas Tulus bikin postingan saja nanti di YouTube. Jenengan boleh komentar. Nah, kapan sempat ada waktu, Mas Tulus akan bahas itu. Jadi jenengan kirimkan pertanyaannya di situ saja, di kolom komentar yang Mas Tulus bikin postingan. Soal yang pertama soal ilmu leluhur dan juga khodam leluhur, yang kedua soal bayi bajang dan juga mitos-mitos yang sering dialami bayi. Mbak Ika juga mengirimkan banyak sekali pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WhatsApp. Nah, teman-teman yang lain juga Mas Tulus minta untuk memberikan pertanyaan juga supaya siapa tahu jadi penerang buat yang lain-lain. Jadi banyak yang nanya soal ilmu leluhur dan juga khodam leluhur, sehingga Mas Tulus pengen kasih postingan khusus sehingga jenengan bisa tanya dan Mas Tulus bisa jawab soal itu. Dan itu akan Mas Tulus bikin setelah ini ya teman-teman, setelah video ini tayang ataupun mungkin setelah Mas Tulus syuting. Jadi ada hal yang terlalu guys, Masya Allah. Aku tuh kalau ditutup terlalu gelap sekali guys, dan lampuku ini kayaknya aku salah beli. Kemarin lampunya putus, tapi belinya yang 12 watt, jadi tuh panas putih sekali guys. Jadi kalau malam ya mau nggak mau, karena kan ini dan jadi syutingnya siang ya teman-teman. Jadi Mas Tulus nanti bikin postingan, kalian bisa langsung komentar di situ ya. Poin hari ini Mas Tulus ulangi lagi. Yang pertama, jangan sampai kita kepancing kegaduhan soal munculnya orang yang mengaku hebat, pejabat, ataupun orang-orang yang mengaku sakti mungkin ya, orang-orang yang mengaku raja dan lain sebagainya. Bahkan ini jin ini intinya begini, jin yang disebarkan sama Mbah Dajjal ini atau yang ditugaskan sama Mbah Dajjal ini lebih berpotensi untuk membuat kegaduhan, hampir sama dengan yang pada waktu itu, tetapi ini lebih ekstrim karena dia menyerang otak. Jadi orang tadi itu akan merasa aku ki dewangsit, aku tuh merasa gini. Bahkan ada kemungkinan orang mengaku Rasul, mengaku Tuhan, mengaku dia sebagai Allah dan lain sebagainya. Nah ini sebagai bahan evaluasi buat kita untuk lebih waspada, lebih hati-hati, pikirkan dengan kepala dingin. Jadi makhluk jin yang dikirimkan, yang disebarkan sama Mbah Dajjal yang baru ini untuk membuat kegaduhan ke kita, ini betul-betul menyerang syaraf, betul-betul langsung ke syaraf. Kalau yang kemarin kan tidak, dia itu hanya membuat fitnah, kemudian membuat orang ragu dan lain sebagainya, sehingga orang jadi takut. Nah, kalau yang lain atau kalau yang sekarang ini justru langsung ke otak. Jadi orangnya, maaf, saya nggak bilang gila, tapi mungkin orang ini akan kehilangan kesadaran dan dia akan mengakui kalau dia tuh hebat. Dia tuh kayak bukan dirinya sendiri gitu loh. Dia itu kayak bukan diri dia sendiri. Dia mengaku dapat ilmu dari gaib, misalnya saya dapat wangsit dari wahyu dan lain sebagainya. Ini akan muncul beberapa hari di beberapa bulan sebelum di akhir 2021 dan ini akan membuat kegaduhan. Nah, pesan Mas Tulus dari apa video yang Mas Tulus sampaikan hari ini adalah mudah-mudahan jenengan bisa lebih menelaah lagi apa yang jenengan lihat, lebih bisa berpikir dingin, karena orang-orang seperti ini nggak akan merasa salah walaupun sudah dipenjara. Ketika di tes fisik atau tes kejiwaan, larinya akan ada apa? Gangguan jiwa. Walaupun secara fisik Mas Tulus nggak bilang ini sebenarnya membuat gila, tapi jin ini berfungsi paling utama di otak. Jadi dia akan merasa lebih bisa agama. Dia akan membuat orang itu bisa lebih soal agama ya. Kalau dia aliran sesat dan lain sebagainya, dia akan mempengaruhi orang tadi melalui otaknya untuk bisa menghafal sesuatu yang seakan-akan dia itu agamis sekali orangnya. Padahal itu pengaruh jin yang justru lama-lama akan menistakan agama. Ya, kemudian orang-orang yang langsung diserang otaknya ini akan merasa aku dapat wahyu gaib kok, misalnya aku dibentuk secara gaib kok, atau aku dibentuk jadi malaikat, jadi nabi itu karena aku dibentuk secara gaib. Dan ini lebih ke Islam ya teman-teman, lebih ke umat Islam yang sedang akan dihajar. Nah, ini jadi kewaspadaan buat kita semua. Mudah-mudahan saya dan juga jenengan termasuk orang-orang yang dibebaskan atau dijauhkan dari namanya perpecah belahan ya. Jadi supaya nggak ada yang percaya. Gini, kalau memang ditelaah dan juga sesuai dengan jalurnya, dan ini pasti buat saya nggak masalah. Tetapi kalau ditelaah kemudian hanya membuat kita justru jadi bertanya-tanya, jadi perpecahan, itu bahaya ya teman-teman. Kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa mengambil apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini dan ada sesuatu yang jenengan ambil segi positifnya. Nggak usah dianggap meramal dan lain sebagainya. Hak masing-masing, percaya tidak silahkan, ditelaah saja untuk mengambil sesuatu yang lebih baik daripada yang lain-lain. Ketika kita berpikir positif, semua akan jadi positif juga kok ya. Oke, semoga selalu sehat. Untuk yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan
sembuhkan sakitnya, sakit apapun itu. Semoga yang belum membayar hutangnya segera terbayar hutangnya, amin ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya. Untuk yang belum bekerja, semoga segera bekerja. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya seperti saya dan juga jenengan yang belum ketemu jodohnya, semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan pekerjaan terbaik untuknya, rizki yang berkah barokah digunakan untuk bersedekah, amin ya Allah. Dan Allah jadikan saya dan juga jenengan semua yang sudah menonton video ini termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, covid, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus harus pamit dulu karena harus segera edit video, kemudian ciao untuk pergi ke suatu tempat ya. Matur sembah nuwun, harus ada yang diselesaikan. Mas Tulus ingin menyelesaikan sesuatu, jadi harus berangkat untuk menyelesaikan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.